Balik lagi di Chief ID, kita akan ngebahas tentang E28. Kali ini bukan yang biru tapi yang hitam. Setelah episode kemarin udah masuk apa namanya, bengkel las. Bengkalas. Diapain? Harusnya sih sesuai jadwal minggu ini kita mulai pengerjaan ngelas. Yang pasti mau dikerjain belum tahu bagian mana, cuma makanya hari ini kita mau ke sana nih, kita mau lihat apa aja sih yang mau dikerjain awal. Kalau misalkan lo lihat kemarin, episode yang kemarin kelihatan parah banget, banyak bolong-bolong dan karatan. Ya maklum aja mobilnya ngejogrok udah lama banget. Dan kelihatannya kita ngangkat barang yang cukup hancur. Bukan cukup hancur tapi hancur banget. Cuman memang alasan yang bikin kita untuk datengin ke tempat dia adalah dia pernah punya pengalaman untuk ngerjain E28. Dan bukan hanya ngerjain E28 dalam artian dia ngelas, tapi orang-orang yang ngerjain E28 itu tahu nat-nat yang penting yang mesti dijagain supaya mobilnya tetap kelihatan orisinil. Itu yang paling penting sih. Jadi pengalamannya. Nah, kita udah akhirnya nyampe di sini dan akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Vindi. Mas Vindi minggu lalu sakit katanya. Udah enakan belum? Udah enakan. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya gue mau cerita dulu sebelumnya. Kan lo udah tahu kalau misalnya bengkel cat kita tuh sebenarnya di BND. Yang biru itu kemarin tuh masuknya ke situ. Dari sana gue direkomendasiin, kata Mas Doni, wah mobil lo parah banget karatnya. Jadi mesti dilas. Nah, gue tuh awam sebenarnya soal ngelas-ngelasan. Nah, makanya sekarang kita bisa ngobrol detail hari ini sama Mas Vindi mengenai apa sih ini dunia perngelasan ini. Jadi gue dirujuk khusus ke spesialis las. In general apa sih yang lo lakuin secara umum sebenarnya? Sih di sini kita spesialisnya di ngelas aja sebenarnya, Mas. Karena kebanyakan sih dari E30 ya awalnya sih sebenarnya emang karena mobil E30 aja sih yang masuk ke sini karena gue juga pakai E30 dan teman-teman di E30 juga problemnya hampir sama di karat. Ya, jadi ya gue basicnya di ngelas sebenarnya. Jadi bengkel ini khusus ngelas? Sebenarnya khusus ngelas, iya. Kenapa lu pilih ini gitu? Kan banyak yang lu bisa kerjain sebenarnya. Iya, sebenarnya sih. Bisa mesin, bisa body, bisa bisa interior ya kan? Kenapa lu pilih ngelas gitu? Jadi sebenarnya kan karena awalnya gue pakai E30 itu kan ngobrol-ngobrol sama teman E30 nih masalahnya di mana sih? Karena mereka banyak problemnya itu intinya di bagian body yang keropos. Jadi kadang-kadang air bocor lah, masuk kabinnya jadi basah lah. Jadi ya udahlah, aku tuh kok hampir ngobrol sama temen sini sana sini, problemnya ini hampir sama nih karena E30 kadang ada yang udah direstorasi tapi penyakitnya timbul lagi. Jadi bener dokter, dia dokter ngelas nih sebenarnya. Asli. Jadi dia tahu di luar sana banyak penyakit yang berulang, terus orangnya banyak yang sakit itu, terus dia jadi dokter khusus untuk ngobatin penyakit itu, terutama karat. Udah berapa lama main? Sebenarnya sih kalau bengkel ini sih baru buka itu tahun lalu, awal tahun 2019 sebenarnya. Baru 1 tahunan jalan lah kita. Masih bayi. Jadi Pins Garage itu 1 tahun umurnya? Baru 1 tahun. Jadi dari awal kita buka emang kita cuman ngelas aja udah gitu. Nah, ini menarik karena menurut gue orang nggak mungkin datang ke bengkel las bilang, Mas Vindi tolong dilasin dong. Orang kan problemnya pasti either pengen ngecat atau ada bocor, kan semacam itulah. Terus dia nggak tahu mesti kemana, dia nggak mungkin langsung datang ke spesialis las kan? Atau begitu ceritanya? Nggak, jadi misalnya kalau misalnya orang yang nih problem gue di mana, biasanya kadang-kadang dia kebetulan ketemu sama temen kayak gitu, rekomendasi dari teman-teman sih kebanyakan. Jadi mereka tuh semua rata-rata udah tahu, oh ini karena karat, jadi lo harus ngelas. Biasanya gitu kan berarti. Jadi biasanya ketahuannya mereka kalau udah lagi nge-spuring tuh, kan mobil di lift. Benar. Pas dia ngolong gitu, waduh. Rontok semua. Pas muter-muter, ada yang jatuh-jatuh. Iya, maksudnya, wah kadang kalau di 30 ya, misalnya di 30 kadang rodanya tuh udah chamber sebelah. Pas di spuring nih kok nggak dapet gitu. Jadi mesti kita repair. Oke. Nah, orang datang ke sini, dilas, dibenerin, atau apapun itu teknisnya ya sebenarnya.
Itu dia endingnya harus ke bengkel cat juga atau? Iya. Oke. Jadi karena abis itu jadi telanjang ya? Karena tergantung sih. Kadang mereka mau mau dicat semua, atau mereka kadang mau yang bekas lasnya aja. Kadang lisplang itu kan, trisplang itu kan abis dilas mesti dicat ya. Paling kalau misalnya kecil-kecil itu kita bantu cat aja bisa. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke apa yang dikerjakan sama Vince nih ya. Vince Garage itu berarti spesialis las yang mengerjakan kebanyakan mobil BMW. Oke. Nah, orang yang bawa BMW yang datang ke sini itu biasanya restorasi, modifikasi, atau dia mau perbaikan aja? Baik perbaikan tuh maksudnya bagian ini aja gitu. Biasanya sih yang kebanyakan yang datang ke sini, mereka intinya mau beresin penyakit utama, yaitu ada yang keropos. Jadi pokoknya keluar dari sini mobil gua nggak ada keropos gitu loh. Oke, total gitu loh. Jadi restorasi mainnya? Iya, restorasi di bodinya aja gitu loh. Mereka biasanya sih kadang kayak gitu yang datang ke sini. Sampai bawah nggak? Sampai sasis nggak? Emang kita ganti sampai sasis. Lisplang itu kita dipotong yang lama. Jadi beberapa mungkin yang karena yang datang ke sini udah pernah dilas, mereka ada yang ngelasnya cuma ditambal yang bagian sasisnya doang. Kadang kalau itu durability-nya kurang lama, jadi setahun dia akan timbul lagi. Kalau nggak diganti semua sampai ke akar-akar ya, dia pasti timbul lagi. Jadi kita ganti, misalnya satu floor pan-nya lantai supir, ya udah satu kotak itu kita ganti. Dimana sampai dia nggak keroposnya sama sekali itu kita ganti. Jadi nggak ada keropos di titik ini kita ganti itu nggak. Jadi kita ganti ke panel-panelnya sama sasis dari ujung ke ujungnya. Jadi lo makan dagingnya tumble? Nah, diambil yang lama, dibolongin, baru kita bikin lagi nutnya semuanya, bentuk sasisnya kita bikin lagi kayak aslinya lagi, baru kita pasang. Nah, ini pertanyaan yang lu mesti ajukan ke semua bengkel. Nutnya gimana? Jadi sebenarnya kalau nut itu adalah apa? Lekuk-lekukan ya. Jadi nut itu kan sebenarnya lekuk-lekukan. Jadi kalau di lantai mobil, kalau kita buka karpet kan pasti ada lekukannya, jalur airnya lah, segala macam. Nah, itu kita kadang kan kalau E30 nih, kita contoh E30 atau E28, kita udah sering lah ngerjain yang kayak gitu. Jadi si mekaniknya yang ngerjain untuk lantai, ngemal lantai, dia udah di luar kepala gitu loh. Jadi udah E30, udah dia tinggal paling kayak bikin lantai itu sehari dari plat rata, nanti diketok sama dia manual pakai tangan. Itu dibentuk lagi kayak aslinya kayak gini, ya udah dibikin sama dia. Jadi bakal balik kayak aslinya. Jadi bakal balik kayak dari sasisnya juga nggak cuman kotak gitu doang. Jadi aslinya kayak gimana, ada nut lekuk-lekukannya ya kita bikin lagi kayak gitu. Anjir, gokil. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau lo ngerjainnya sasis BMW, body BMW, lo materialnya pakai apa? Kalau material kita pakai plat galvanis. Yang kualitasnya juga udah cukup bagus dan banyak dipakai sama bengkel-bengkel otomotif pada umumnya. Nah, kita pakai plat itu, plat baru. Plat baru. Jadi nanti akan terlihat belang bonteng. Jadi waktu dikerjain. Waktu dikerjain pasti kelihatan nih platnya baru, terus yang lama jadi ada bedanya nih, plat benar-benar baru gitu. Ini bego-begoan ya. Gue yakin di luar sana ada yang sakit jiwanya lebih parah daripada gue. Mungkin nggak sih pakai plat asli BMW? Ada, gue pernah ngerjain. Jadi kayak gini nih, di E30 tuh ada tempat akinya ya, tempat dudukan akinya. Dia beli dari BMW Sementan dari luar. Anjing. Iya, cuma buat dudukan aki doang, dibeli. Ya udah kita pasangin. Ada yang jual? Ada yang jual. Jadi mesti order. Jadi order. Mungkin nggak sih gue dapat dari Kampakan? Mungkin, tapi kondisinya udah parah banget gitu loh. Udah ibarat kata plat umur udah 30 tahun lebih ya. Maksudnya kalau kita pakai lagi kayak umurnya ntar nggak panjang lagi. Mending kita pakai plat baru aja yang ketahuan bagus gitu. Nanti dengan di undercoat lagi, dilapisin anti karat yang bagus lagi, dia akan panjang umurnya gitu loh. Normalnya nih, kalau lo lihat dari kasat mata biasa gitu ya, plat BMW sama plat yang di luaran itu, plat yang baru yang lo pakai itu, apa bedanya sih? Lebih tebel kah? Fleksibilitasnya lebih bagus kah? Atau sama aja? Kalau gue sih karena menemukan E30 ya, misalnya mobil BMW yang platnya udah tua juga, jadi pas gue, ini platnya kok udah lembek banget gitu loh. Apa karena udah tua? Tapi kalau kita bicara barunya zaman dulu mungkin jauh lebih bagus ya. Gitu. Tapi kalau pas kita udah sekarang gini, udah platnya udah tua, nggak kaku banget gitu kan. Ya udah kita pakai plat baru aja. Sama aja. Iya. Kemarin lu udah ngasih tahu nih,
lantai, sasis, terus bagasi, firewall, sama sekitaran kaca. Nah, talang air. Nangis nggak lo liatnya? Jadi gini ceritanya, nih mobil kan di tempat Om Doni, gue ditelepon, Vin, lihat mobil nih Vin, ada 28 yang perlu dilas. Wah, lu pasti geleng-geleng nih lihat mobil, parah dulu. Oh yaudah Om, saya kesana, saya lihat. Waduh, list plangnya udah begini kan. Hancur, ya? List plangnya udah dibentuk Bikinan. beda ya kan. Pas dibuka, untung ya, emang paling enak ngelas tuh kalau nggak ada mesinnya. Oke. Bener, paling enak. Pas banget ini nggak ada mesinnya kan, lebih leluasa lagi ngelasnya gitu loh. Dan udah sama Om Doni udah dicopot semua interiornya. Jadi pas ngelihat, wah enak nih Om, ini firewall-nya mesti diganti, list kacanya, talang airnya mesti diganti, pintu-pintu ada yang mesti dilas, sampai belakang bagasi itu ternyata banyak yang mesti dilasin. Pas dibuka kan, karena waktu di tempat Om Doni kan bagasinya masih banyak barang tuh. Ini pas dimasukin, wow, banyak juga. Sudut-sudut ya untuk umur mobilnya 28 sih wajar-wajar aja sih gitu, karena mungkin udah lama juga dan naroknya di luar, parkirnya atau kayak gimana kan kita nggak tahu. Apa yang bisa kita lakuin untuk supaya 30 tahun lagi dia nggak seberat itu? Kalau udah di restorasi. Jadi sebenarnya sih maintenance-nya kalau untuk masalah bodi, kalau menurut gue ya nggak terlalu rumit. Jadi pada saat kita hujan-hujanan, misalnya kan hujan-hujanan, mobil habis kena hujan, ya udah kita cuci steam yang diangkat, disiram pakai air biasa kan. Kalau air hujan kan gampang korosinya tuh. Disiram. Terus kalau misalnya pada saat kita lagi di bengkel yang bisa di lift, kita lihat tuh misalnya ada namanya mobil habis dilas kan, kita kasih undercoat kan bawahnya kan. Kadang kan kalau habis didongkrak itu kan dia bisa lecet tuh undercoatnya. Kan undercoatnya nggak sebagus aslinya BMW kan. Bisa lecet, pasti nanti kelihatan platnya. Nah, kalau kita biarin itu akan bisa jadi karat lagi. Jadi lebih baik misalnya pas kita lagi angkat mobil, wah ini lecet-lecet nih, kita beli aja undercoat yang spray gitu, ada dijual di umum. Dia hardware yang kalengan? Iya, dia hardware atau di Tokopedia banyak lah. Itu kita semprot aja, wah nih ada kelihatan nih, kita bersihin dikit, kuning-kuningnya disemprot. Nah itu kalau kita maintenance gitu, mobil mah aman berapa tahun ke depannya aman banget gitu. Melihat kondisi separah ini, berapa sih range waktu dan range biaya? Mungkin biaya nggak usah langsung lo biasa range antara sekian sama sekian, waktu juga sekian sama sekian. Gitu. Jadi kalau misalnya pengerjaan mobil ini kan bisa dibilang full body ya. Ini parah banget nih Jack. Ini parah dan lo bisa jadiin patokan untuk kira-kira berapa lama sama harganya berapa. Kalau misalnya kecil-kecil doang lo tenang datang ke sini. Seminggu udah beres gitu. Oh cuma ini doang seminggu beres. Cuman kalau yang full body ini emang makan waktu yang cukup lumayan ya. Biasanya itu waktunya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulanan lebih lah. Kalau udah dimulai dikerjain sebenarnya gitu, karena kalau udah kepegang tuh. Jadi kan kalau gua kan di sini kalau udah megang mobil ini ya udah dipegang terus sampai selesai. Gitu. Jadi nggak ditinggal-tinggal berhari-hari enggak. Jadi kalau udah mulai dipegang terus sih 1,5 bulan sampai 2 bulan itu beres untuk pengelasannya doang. Gitu. Parah nih ya kondisinya ya. Kondisi parah. Gitu. Kalau biaya? Kalau biaya tuh range-nya kalau full body itu sekitar 20-an sampai 25-an lah. Kalau untuk E28 ya. Jadi kita lihat mobilnya dulu kayak misalnya kayak 2 pintu kan dia panelnya lebih lebar-lebar dan banyak yang pelat yang mesti diganti. Iya, jadi ada main bahan ya. Kita perhitungin di situ juga sih. Gitu. Cakep, lengkap sekarang, udah tenang tidur, nggak deg-degan lagi. Jadi kita sekarang bisa lihat-lihat ya. Boleh, ayo kita lihat. Sip. Thank you. Dan itu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Vindi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya, siap. Sip, kita ngobrol-ngobrol. Udah ada progres mudah-mudahan di sini. Kita bakal sering bolak-balik nih ke sini. Benar. 1,5 bulan lagi. Bisa lihat nanti prosesnya gitu. Iya. Harus ditengokin. Tengokin. Biar kelihatan progresnya.